sudah dikoordinir oleh teman-teman dari bagian eh, Kesmas. Teman-teman sudah di-share ya untuk formatnya. Bahkan di dalam Juknis itu juga sebetulnya sudah ada contoh format yang digunakan untuk pembuatan kontrak swaklola ini. Nah, kemudian yang poin paling terakhir nomor 10 ini adalah surat referensi bank. Jadi nanti teman-teman tolong minta ke Bank Jateng untuk surat referensi banknya karena nanti yang melakukan transfer itu bukan dari Dinas Kesehatan tapi langsung dari BPKPAD. Seperti itu. Nah, untuk format nomor 6 itu surat permintaan pembayaran uang muka, kemudian poin nomor 8 surat pernyataan tanggung jawab dari kapus nanti kita akan share ya Bapak Ibu. Masa di awal? Oh iya. Ini tak stop ya Bu ya. Mbak, maaf itu slide-nya. Oke. Saya ulangi nggih, untuk yang ajuan uang muka maksimal 40% ini ada ini, poinnya ada 10. Nah, nanti fokusnya itu dari yang poin nomor 6 niki nggih. Nah, untuk yang nomor 6 dan nomor 8 nanti kita susulkan untuk formatnya, kita akan share ke teman-teman Puskesmas supaya nanti formatnya sama. Jadi nanti yang ini untuk Puskesmas itu hanya mulai dari poin 6 sampai poin 10. Ini ya. Gampang untuk yang ajuan 40% ini gampang ajuannya hanya seperti ini saja nanti sudah bisa cair uangnya ke rekening masing-masing puskesmas. Oke, lanjut ya untuk yang termin kedua, termin yang pembayaran 60%. Nah, untuk ajuan termin ini yang 60% itu ada beberapa yang perlu ditambahkan. Jadi lebih banyak syaratnya daripada yang ajuan 40% ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti poinnya yang di Puskesmas itu mulai dari nomor 6 ini sampai nomor 13. Oke. Yang pertama ini adalah surat permintaan pembayaran termin. Kemudian yang kedua ini ada pembuatan BKU ya. Jadi BKU-nya ini BKU sederhana. Terus kemudian nanti melampirkan rekening koran. Kemudian ada juga nanti SPJ penggunaan uang muka. Kemudian ada rencana penggunaan uang termin. Kemudian ada surat pernyataan tanggung jawab juga ya ini sama. Kemudian masih melampirkan kontrak swaklola dan melampirkan kembali surat referensi bank.
Ya, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi ini nanti untuk yang BKU ini juga formatnya kita akan apa namanya kita akan sharing ya Bapak Ibu. Jadi nanti sebetulnya itu BKU itu isinya hanya nomor, kemudian nomor urut ya, kemudian nomor A2-nya, kemudian keterangannya itu untuk belanja atau untuk pembayaran apa diisi, kemudian nomor kwitansi, kemudian rupiahnya. Nanti sisi paling kanan itu terakhir adalah saldo. Nah, untuk penomoran A2-nya ini kita sudah buat seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi formatnya penomoran ini karena ini benar-benar pure manual. Jadi penomoran A2-nya seperti ini dan ini akan lanjut terus. Seperti itu. Terus kemudian kwitansi itu kwitansi apa? Jadi nanti itu begini. Untuk SPJ-nya itu adalah Bapak Ibu membuat A2 dilampiri dengan kwitansi dari PKK ya. Karena nanti yang pembelanjaannya kan untuk membelanjakan bahan-bahan itu kan dari PKK. Jadi nanti itu dimintakan kwitansi. Jadi nanti dilampiri dengan kwitansi H2 dan kwitansi saja. Nah, kwitansi yang dinomori itu ditulis di dalam PKU seperti itu. Kemudian untuk rekening koran itu formatnya seperti dengan pada saat dulu Bapak Ibu mengumpulkan apa namanya SPJGU ya Bapak Ibu. Jadi di rekening koran itu nanti diisi nomor A2-nya. Dikasih tanda nomor A2-nya itu nomor berapa-berapa untuk setiap pengeluaran-pengeluaran. Jadi nanti dilampirkan di dalam ajuan untuk yang pengajuan termin 60%. Nah, kemudian SPJ penggunaan uang muka tadi, yaitu tadi adalah A2 dan kwitansi. Kemudian rencana penggunaan uang termin ini yang 60% ya tadi. Jadi seperti saya contohkan tadi, jika 100 juta berarti ini adalah rencana penggunaan uang termin yang 60 juta. Kemudian yang poin nomor 11 itu adalah surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala Puskesmas yang menyatakan bertanggung jawab baik formal maupun material atas penggunaan termin terakhir dan bertanggung jawab akan menggunakan uang termin sesuai ketentuan kontrak swaklola. Kemudian poin 12 ini sama kontrak swaklola yang kemarin pada saat ajuan 40% ini sudah dilampirkan, di sini dilampirkan kembali ya Bapak Ibu. Kemudian nomor 13 itu adalah surat referensi bank, nanti juga dilampirkan kembali. Nah, jadi untuk ajuan terakhir seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, lanjut kemudian untuk akhir pelaksanaan kegiatan. Nah, jadi nanti akhir pelaksanaan kegiatan itu yang pertama Bapak Ibu ini menggunakan ini ya nomor 1 ini SPJ penggunaan uang termin ya. Uang termin yang 60 tadi. Oh, itu berarti ikan kok sih ngajak kita toh. Tapi tolong yang ini ya Bapak Ibu dimatikan mikrofonnya itu. Ada yang sudah ya. Puskesmas mana yang anu ya. Emang ya isek soal bayanganku dari Mbak itu kayak dari dihapus kan dari Mbak. Oke, lanjut. Namanya Fenty. Iya, sudah. Oke, lanjut nih Bapak Ibu. Untuk akhir pelaksanaan kegiatan, ini ada SPJ penggunaan uang termin, ada BKU, kemudian rekening koran juga saldonya RP0 ya, kemudian ada tambahan berita acara, foto-foto gambar selesai pekerjaan secukupnya ya Bapak Ibu. Jadi nanti ini maksimal tanggal 20 Desember itu semua rekening koran itu saldonya harus sudah RP0 atau sudah dikembalikan ke rekening dinas jika ada sisa. Kita nggak tahu nanti apakah ada sisa ataukah terbelanjakan apa namanya terbelanjakan semua, kita nggak tahu. Tapi nanti kalau jika ada sisa itu maksimal tanggal 20 Desember itu harus sudah nol. Seperti itu. Nanti untuk akhir
tahunnya itu mekanismenya mungkin kita akan adakan Zoom lagi ya Bapak Ibu supaya nanti anu ya lebih kalau sudah dijelaskan sekarang mungkin nanti lupa. Tapi kalau akan mendekati hari hanya mungkin awal-awal Desember kita ingatkan kembali nanti biar lebih ingat seperti itu. Nah, teman-teman nanti begini. Jadi pada saat akhir pelaksanaan kegiatan itu eh, di PKK juga harus dimintakan untuk SPJ-nya ya Bapak Ibu. Jadi misalnya kita sudah mengirimkan uang sebesar 100 juta ya, termin pertama 40 juta, kemudian termin kedua 100 juta, 60 juta, totalnya 100 juta. Itu kan sebetulnya SPJ yang dipegang oleh swakelola kan baru SPJ A2 dan kwitansi. Kwitansi itu bukti bahwa dari Puskesmas sudah mendistribusikan uang itu ke PKK untuk apa namanya dibuatkan PMT dan di share ke target-target tertentu seperti itu. Nah, kemudian itu nanti di PKK juga harusnya ada semacam SPJ. Dia misalnya dari 100 juta itu ada untuk pembelian bahan mentah sekian, ada untuk jasa pengolahan pengolahan PMT sekian, itu harus dijabarkan. Misalnya 60 juta itu dibelanjakan buat apa saja. Dan itu harus ada nota-notanya jika misalnya dibelikan bahan mentah, itu juga berarti dari PKK harus ada bukti-bukti nota-nota pembelian bahan mentah seperti itu. Nah, itu untuk apa namanya SPJ di akhir pelaksanaan kegiatan. Jadi nanti supaya fokus bisa jalan, maka nanti metodenya adalah kita pakai uang muka 40% supaya bisa jalan. Kemudian nanti kita kasih lagi 60%. Nah, nanti akhir pelaksanaan kegiatan baru dibuat SPJ yang betul-betul utuh. Kemudian ada berita acara juga, kemudian dilampirkan foto-foto juga, seperti itu ya. Dan ada surat pertanggungjawaban, surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala Puskesmas yang menyatakan bertanggung jawab baik formal maupun material atas seluruh penggunaan uang yang dibelanjakan. Seperti itu. Nah, jadi nanti kita bagi menjadi 3 tahap. Pertama 40%, yang kedua 60%, yang terakhir tadi adalah pada saat akhir pelaksanaan kegiatan seperti itu. Ya mungkin dari saya sudah cukup. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa apa namanya disampaikan oleh teman-teman. Jadi ini sebetulnya tidak ruwet ya, tidak tidak susah. Jadi nanti karena kan apa namanya untuk ajuan-ajuannya juga tidak begitu banyak sebetulnya. Yang penting ini teman-teman untuk mencairkan yang 40% itu adalah ini menyiapkan kontrak soal kelola dan rencana penggunaan uang muka ini yang penting sudah ada nih. Jadi dari sekarang kontrak soal kelolanya itu dibuat, dipastikan, dicek kembali, diteliti, kemudian juga membuat rencana penggunaan uang muka. Nah, ketika itu dua pokok ini sudah dibuat, sudah benar seperti itu, nanti ajuan untuk 40%-nya sudah bisa cair gitu ya, seperti itu. Jadi nanti yang disiapkan yang pertama ini adalah yang poin nomor 7 dan nomor 9. Seperti itu. Oke, saya stop screen, stop share. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Saya buka sesi pertanyaan jika ada. Monggo silahkan. Udah paham nih kayaknya nih. Mbak Mbak Ratna, saya mau nambahin ya Mbak Ratna. Oke. Gini, ya teman-teman, jadi begini, untuk swakela ini kan kemarin kontrak ini sedang saya apa namanya kan, saya konsultasikan juga dengan beberapa pejabat pengadaan yang ada di Dinkes juga, kontraknya sudah benar atau belum. Nah kemudian ini nanti akan ada perubahan alokasi. eh, Nominalnya tidak banyak sih, maksudnya tidak sampai separuhnya, bahkan tidak sampai 10%-nya. Itu akan ada perubahan alokasi karena apa?
karena kemarin itu saya tawarkan ke teman-teman gizi untuk bahan KU ini apakah yang Mbak, ibu hamil, suaranya tuh cilik banget ya, Mbak. masuk toh Mbak? Sik, Mbak. Oh, agak dikencengin dikit, Mbak. Oh, duh, sudah teriak-teriak pula. Nah, ya, Ya, udah sudah. lumayan, Mbak. Oke. Nah, ini nanti kan ada ada perubahan alokasi, alokasi secara keseluruhan ya maksud saya. Kalau untuk alokasi yang tahap 1 itu nanti tetap sama, hanya saja untuk yang 60 sampai dengan 100% atau yang 60% nanti akan ada perubahan alokasi per puskesmas. Tapi itu tidak akan mengubah alokasi di Dinkes ya, maksudnya tidak akan merubah DPA-nya. Hanya saja nanti alokasinya di per puskesmas itu akan ganti. Kenapa ganti? Karena kemarin saya sudah konsultasi, sudah saya diskusikan sama teman-teman di eh, teman-teman gizi itu bahwasanya semua puskesmas itu tidak ada yang mau mengambil untuk PMT Ban GU. PMT ibu hamil Ban GU untuk yang ibu hamil. Nggih. Karena nominalnya lumayan banyak, ada 1 miliar lebih, 1,2 miliar, dan itu nanti kalau tidak bisa terambil itu malah eh, kami yang akan ditegur sama Dinkesprop dan BPKPA di BPKPAD provinsi. Maka kemarin saya juga udah konsultasi dengan BPKPAD provinsi dan Dinkesprop. Kita boleh mengganti alokasi asalkan tidak keluar gitu. Jadi dari PMT ibu hamil ini bisa dirubah menjadi PMT balita. Jadi nanti kita akan alokasikan ini semua untuk menjadi PMT balita. Nah, karena ini sudah menjadi PMT balita, karena beda hari dan juga beda nominalnya 16.500, itu nanti jadi akan ada sedikit perbedaan di alokasi sebelumnya, hanya sedikit saja. Nanti akan saya share alokasi yang baru, kemudian nanti saya share juga kontraknya, kontrak untuk teman-teman ini. Gitu nggih. Nggih, ini tadi saya sudah konsultasikan sama perencanaan juga bahwa sama Dinkesprop juga kita memang boleh untuk mengubah dan ini sedang kami usahakan di anggaran perubahan nanti di Oktober itu. Dan untuk transfer yang ke rekening swakelola puskesmas saya mohon nanti mudah-mudahan di bulan ini nanti kita sudah bisa jalan di bulan Agustus. Nggih. Terima kasih gitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Reta, Mbak, Iya, Mbak Mbak. Reta, Ya. Mbak yang berubah itu yang kan dulu yang dikirim ke BPKPAD sebagai syarat pencairan 40% itu kan ngirim RAB toh Mbak itu. Mm-mm. Itu beda Mbak, Bedanya cuma di beda PMT-nya. ya. Bedanya cuma di PMT-nya aja, Mbak. PMT Di yang anu toh, yang yang bumil, puskesmas ini juga beda. iya, yang bumil dan balita. Kan yang dikirim ke BPKPAD dan juga dikasih ke saya itu kan yang untuk puskesmas kan total 1.261.953 itu Kalau itu tetap sama, Mbak. tetap sama, Iya, rinciannya per puskesmas juga sama. tetap sama, iya. Yang berbeda yang di Nanti yang tahap 2, yang 60%. 60%-nya. Iya, Bedanya di apa, Mbak? Kan kalau di ini udah 40 berarti kan tinggal sisanya. iya, kan di 40% ini nanti di yang pertama, tahap pertama ini nanti yang akan PMT itu nanti sasarannya adalah untuk balita yang tidak naik Oh, berat ini badannya. soal sasaran bedanya, tapi untuk pagune, Mbak, Pagunya kalau secara Dinkes tetap sama, Mbak. secara puskesmas, Secara puskesmas nanti ada beda. lah nanti Totalnya gimana? kalau ini udah eh kemarin secara total sama nggak? Kemarin kan Sama, secara total sama, sama. dan per puskesmas loh. Kalau per puskesmas nggak bisa, Mbak, nggak bisa sama. Ya Itu nggak bisa no, Mbak. Itu kemarin kan udah ini 40 saya udah ada konsultasikan sama Mbak Dinkes, Winda, boleh, Mbak. Mbak Winda. Sudah sama Ah, BPKPAD juga sudah.
Ketemu dengan Mbak Winda. Iya, kemarin sama Bu Winda udah clear saya lewat Mbak Nur. Lewat Mbak Nur. Iya, Oh, enggak. Ini kan yang 40%. Berarti RAB yang 40% yang dikirim ke saya dan untuk BPKPAD itu berubah. enggak berubah. Sama, 40%-nya sama. sama, iya. Terus 60%-nya yang berubah. Ya, Berubahnya itu belum saya antar kirimkan. puskesmas. Iya, di antar puskesmas. Tapi kalau nanti di Dinkes enggak. Ada yang nggak 100% dong, ada yang cuma 80%, karena dia berkurang. Mbak, kan jenengan kasih saya total PDK, Nah, PLT. Mbak 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 Erita, soal ini nanti kita bicarakan aja ya, Mbak. Ini sama puskesmas aja dulu ya. Nggak, ya itu makanya nanti kita anu aja. Yang penting yang 40% kan udah masuk. Intinya yang Ya, 40% itu nanti sudah sesuai sesuai. dengan RAB yang dikirim saya dan Iya, BPKPAD. BPKPAD. Ya, Ya, sudah, Mbak. yang penting kalau secara total kan harus harus sama karena Iya, nanti 60%-nya yang ditransfer kan harus ditransfer ke puskesmas juga, Mbak. Nggak, ya, iya. nanti aja itu kan tahap yang kedua nanti. Mm-mm. Intinya yang 40% kan Sama, berubah tidak ada gitu. perubahan ya. Oke. Bisa Terus, jalan, Mbak. oke. Terus yang dari puskesmas mungkin ada pertanyaan Di tempat cepat yang di chat ya. Mohon maaf untuk rencana penggunaan uang muka, adakah contohnya? Ya, uang muka ya RAB yang 40% itu, Bapak Ibu. Ini dari Puskesmas Wonosari 2 ya. Jadi kan Mbak Rita udah share nggih, yang 40% anggaran Puskesmas ini berapa-berapa semua sudah punya kan? Yang saya punya itu sambil dicek nggih. Dari Prambanan itu total anggaran 22.638.000. Iya, Mbak Reta. Yang itu nggih. Halo, Mbak Reta. Yang Bapak Ibu, yang Prambanan sama nggak? Gimana, Mbak? Yang RAB 40%-nya, yang Prambanan yang Sama 22.638 itu ya Mbak Reta ya? Masih yang Prambanan. itu toh? Bentar. Saya buka ya, Mbak. Saya juga nggak hafal Eh. soalnya. Ya. Yang Prambanan itu 22.638. Oke, berarti Kebon Dalem 23.562. 62. Ini udah di share puskesmas toh, Mbak? Kalau alokasi tahap 1 sudah saya share puskesmas, Mbak. Oke, berarti Ya. ini kan ada yang tanya Mm-mm. rencana penggunaan uang muka contohnya seperti apa. Berarti dari contohnya yang Prambanan ini dari 22.638.000 ini mau dibelikan bahan apa aja. Berarti Oh, rencananya jadi 22.638 ini nanti akan dipakai untuk PMT balita with faltering. ya, nah itu Sejumlah dari 98 balita sasaran. selama 14 hari gitu. Gitu. Yang penting kopinya 20. Mbak Reta,
Ini kalau untuk rincian penggunaan apa namanya uang muka ini bukannya nganu ya, lebih rigid lagi ya. Maksudnya tuh seperti ini loh. Jadi misalnya dikasih uang tadi 22 juta ya, 20 juta XXX tadi. Kemudian nanti harusnya dituangkan dalam RAB itu misalnya untuk pembelian bahan pembuatan PMT sekian. 100.000 sekian juta. Terus kemudian untuk jasa masak PMT-nya sekian. Bukannya seperti itu ya Mbak ya? Karena ini kalau kita dapat contoh dari BPKPAD kan apa namanya dari BPKPAD itu kemarin ngasih kita contoh gitu ya untuk swakelola di tempat lain itu dia merincikan tuh sampai pembelian bahan materialnya. Jadi misalnya apa namanya belanja yang diajukan 52 juta. Di situ dia ada upah tenaga kerjanya sekian juta, kemudian pembelian bahan materialnya sekian sekian. Bahkan dia bisa menuliskan rinciannya. Jadi misalnya kalau bahan material itu seperti apa ya, misalnya pasir, opo, semen, seperti itu. Nah, ini kan hampir mirip dengan PMT yang tahun lalu ya. Tahun lalu itu kan pada saat pembuatan apa namanya pembuatan RAB-nya itu kan juga rinci. Jadi bisa untuk beli bahan mentahnya sekian, kemudian untuk jasa masaknya sekian, seperti itu. Kalau cuma di apa ya, digelondongkan seperti ini, jumlah balitanya sekian, harga satuannya sekian, hari pembeliannya sekian, itu kayaknya kok terlalu anu ya, terlalu umum gitu loh. Nah, kalau soal ini saya ini aja Mbak, saya kembalikan ke keuangan seperti apa gitu. Karena kalau di kemarin dari penjelasan BPKPAD provinsi itu memang eh, simple kayak gitu Mbak. Tapi kalau dan nanti notanya ini kan disimpan di puskesmas, nota-nota pembelian, termasuk jasa pengolahan, termasuk untuk manajemen kan nanti disimpan oleh puskesmas. Nah nanti kalau memang di RAB-nya itu mau dirigidkan seperti itu, maksudnya dari keuangan mintanya dirigidkan seperti itu, nggih. Saya sebenarnya ngikut aja sih Mbak dari Oke. keuangan seperti apa gitu. Saya hanya apa eh, mencontohkan dari hasil Zoom kemarin itu seperti itu gitu dimintanya dari provinsi. Oke. Kalau begitu gini aja, apa namanya, kita pastikan ya, maksudnya apakah kalau misalnya nanti ternyata di BPKPAD bisa menerima dengan yang gelondongan seperti ini ya monggo mawon. Tapi kalau nanti ternyata memang harus dirincikan ya mau tidak mau teman-teman puskesmas harus merincikan dari 40% itu untuk mau dikeluarkan untuk apa saja seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu. Ada tambahan nggak Bu? Cukup ya? Ya, mungkin ada lagi yang mau bertanya, bisa lewat chat juga bisa. Oke, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan untuk kontrak swaklola, nggih, Bapak Ibu. Itu di juknisnya tadi, itu sudah ada contoh kontrak swaklola. Kalau nggak salah, Mbak Reta kemarin sudah dicontohin ya, Mbak ya? Yang kemarin Iya, di-share ke heeh. saya itu ya. Itu belum saya share karena ada perubahan alokasi tadi Mbak. Nanti Oh, setelah gitu. ini saya sharekan. Jadi biar nanti ngisinya di tahap 1 sama tahap 2 nominalnya berapa itu ada. Oke, oke berarti Bapak Ibu semua nanti kontrak swakelola itu sudah ada contohnya di Juknis, sudah direview dari tim Kesmas juga. Nanti menunggu dari tim Kesmas akan segera nge-share nanti berikut dengan nominal-nominalnya karena tadi ada perubahan. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan. Untuk pembelian bahan itu nanti harus pakai nota dan stempel gitu atau oh, maksudnya notanya apakah harus pakai stempel gitu ya? Bapak Ibu ini nanti kan kemungkinan nota-notanya kan kalau mau belanja-belanja di pasar itu kemungkinan kan cuma nota-nota biasa ya. Nota warung itu nota warung kita terima ya Bu Ernita ya. Kita terima untuk nota warung karena memang belanjanya di
Tapi itu nanti disimpan di puskesmas nggih Bapak Ibu. Jadi tidak sampai di dinas. Oh iya, tambahannya Mbak, kalau misalnya notanya itu nanti nggak punya stempel stempel Mm-mm. warung atau tidak ada kopnya, nanti Mm-mm. tetap di nota yang kosong itu tetap juga ditulis nama warungnya apa Iya dan betul. alamatnya di mana gitu. Mm-mm. Itu Iya tetap harus dituliskan. betul. Jadi nama ya seperti ini ya sebenarnya seperti kayak nota-nota bon nota barang itu loh. Jadi bisa ditulis sendiri kan nanti itu dari toko mana, tanggalnya, rincian barangnya itu sama. Cuma notanya itu nggak ada kopnya, tidak ada stempelnya. Kalau belinya nitip tukang sayur keliling. Ya ditulis aja lah sama tukang sayur kelilingnya Mbak. Heeh, kalau belinya di pasar gimana Mbak? Ya sama. Ya sama Tulis penjualnya belinya di siapa pasar gitu. mana, Iya, penjualnya namanya penjualnya siapa. namanya siapa, pasar Diajak mana kenalan ditulis dulu, aja. Bu. Oke, pertanyaan selanjutnya izin bertanya, Mbak, untuk surat referensi bank syaratnya apa saja? Nanti mungkin untuk surat referensi bank syaratnya apa saja nanti nanyanya ke Bank Jateng aja, Bu. Mampir-mampir kalau bendaharanya ada yang ke mana? Setor uang ke Bank Jateng nanti sambil menanyakan aja ya, Mbak ya. Yang penting minta surat referensi bank yang menyatakan bahwa puskesmas ini punya apa namanya nomor rekening dengan nomor rekening ini ya seperti surat referensi bank itu loh. Nanti kita contohkan ya Bapak Ibu yang surat referensi bank dari Bank Jateng nanti kita contohkan. Terus kemudian lalu kita transfernya ke rekening PKK-nya, misal boleh dari satu boleh. Maksudnya ini gimana nih? SPJ yang disiapkan PKK juga mohon dirincikan Mbak Nana lalu belanja PKK-nya bisa tunai semua, nggih. Bapak Ibu, ini nanti kalau kami menyarankannya itu sebetulnya di PKK-nya itu dari puskesmas ke PKK-nya itu transfer. Tapi kalau dari PKK-nya itu ya tunai itu bisa karena kan tadi ada yang belanja dengan titip tukang sayur, mungkin ke pasar lihat-lihat mana yang seger-seger terus kemudian dibayar kan seperti itu ya. Jadi kalau belanja PKK-nya itu bisa tunai, cuma dari rekeningnya puskesmas ke rekeningnya PKK itu sebaiknya itu tadi nggak ada apa ya, nggak pakai tunai lah, pakainya itu transfer aja seperti itu. Terus misal kita transfernya ke rekening PKK-nya lebih dari satu. Ini pertanyaannya maksudnya gimana ini? Coba ini dari Puskesmas Karangnongko. Mungkin maksudnya ini Mbak, apa jadi di Sejumlah desa, Mbak. Heeh, pripun? Kan ada 14 desa. Berarti kan sumber Hmm. rekeningnya 14 itu boleh gimana? Tapi ini belum Boleh. dibicarakan. Boleh ya Bu Ernita ya? Harusnya boleh ya. Misalnya desanya ada 14. Jadi kan rekeningnya ya mungkin beda-beda tuh ada 14. Nggak apa-apa sih. Cuma nanti berarti gini Bapak Ibu. Berarti nanti kelengkapan dari apa namanya uang mukanya kita tuh tadi kan A2 ada, kemudian ada kwitansi ya. Mungkin tambahkan satu lagi surat keterangan ini. Surat keterangan itu loh. Pemberitahuan transfer itu loh. Misalnya desanya ini transfernya ke sini. Desa ini transfer ke sini. Jadi karena itu nanti lebih dari satu apa namanya satu rekening ya nggak sih Bu jadi tarik tunai berarti ya boleh nomor rekening heeh. Pakai boleh tunai Bu boleh tunai.
Boleh nggak Bapak Ibu? Jadi kalau misalnya ada 14 tadi boleh. Nanti tinggal disampaikan aja PKK-nya itu menyampaikan apa namanya pemberitahuan surat apa ya? Pokoknya pemberitahuan untuk PMT Ban GU yang ke desa ini silahkan ditransfer ke rekening ini seperti itu. Kayak ada pertanyaan lagi nggak ini? Mbak, Pak cukup pakai giro atau kita pengajuan bikin CMS, Mbak? Oh, ini mau pakai cek Bu. Oh, karena nganu ya Bu ya. Karena mereka nggak ada aplikasi CMS ya. Oh iya. Oh iya, iya. Oh iya benar-benar. Oke. Oke, Bapak Ibu, ini tadi setelah kita lihat lagi ternyata anu ya harus menggunakan aplikasi CMS juga. Ini mungkin nanti agak ribet. Jadi ini tadi untuk yang ke PKK nih bisa tarik tunai mawon pakai cek ya Bapak Ibu. Jadi nanti diambil apa namanya pakai cek kemudian nanti distribusinya ke PKK-nya itu tunai dengan melampirkan tadi kwitansi. Mungkin itu yang perbaikan dari kami ya, koreksi dari kami. Juga kemungkinan karena ini nanti agak sulit ya, karena PKK-nya mungkin ada yang rekeningnya bukan Bank Jateng, nanti kena cas lagi, kemudian kalau harus buka rekening baru, nanti ada saldo yang harus mengendap, jadi nanti apa namanya pakainya nanti butuh cek ya, boleh dengan tunai. Gih, jadi alhamdulillah nih ya, tunai ya Bu, bisa nggak repot, gih, leres. Ya, pada setuju ya, ini tunai semua. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, untuk format tadi ya, kita lihat kembali untuk poin yang sebentar, poin yang apa tadi ya? Nah, jadi ini tadi ya teman-teman untuk yang format-format ini yang tadi ya yang ajuan 40%, untuk yang nomor 6 kemudian 8 ini nanti kita dari keuangan akan share ini ya formatnya. Jadi nanti semuanya sama. Kemudian untuk nomor 9 nanti dari tim Kesmas ya. Untuk rencana penggunaan uang muka nanti teman-teman harus bikin masing-masing ya karena apa namanya rincian penggunaan ini kan nanti berbeda-beda atau dengan masing-masing puskesmas juga beda. Jadi nanti ini kita hanya kasih contohnya itu paling nanti ada sih dari BPKPAD kita dapat contoh. Nanti bisa teman-teman adopsi ya. Tapi tidak sama juga tidak apa-apa. Yang penting isinya itu ada rencana usulan rencana penggunaan uang muka seperti itu. Terus kemudian untuk ajuan 60% ini tadi surat permintaan nomor 6, nomor 7 itu nanti dari kita akan sampaikan juga. Terus kemudian surat pernyataan nanti kita sampaikan. Kontrak swakelola tadi sudah ya, otomatis sudah. Terus kemudian untuk akhir pelaksanaan kegiatan ini ada BAST. BAST nanti juga kita akan share untuk formatnya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ya ada ya kayaknya nih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya nggak ada. Bu Ernita ada tambahan Bu? Cukup? Oke, sementara ini dulu ya Bapak Ibu, karena ini sudah tidak ada pertanyaan lagi. Nanti jika ada yang mungkin baru terpikirkan ini ya, mungkin ada kemungkinan akan ada kendala A, B, C yang
mungkin baru nanti terpikirkan. Bapak Ibu tolong nanti disampaikan pertanyaannya di grup Bendahara Swaklola ya. Jadi nanti kita akan jawab di situ biar semuanya bisa apa namanya tahu, bisa baca juga. Kemudian kalau misalnya ada yang mungkin masukan ya atau mungkin usul itu juga boleh di Bendahara Swaklola ya. Jadi Bapak Ibu tolong grupnya itu di apa namanya digunakan untuk kegiatan swaklola ini. Tolong juga jangan pasif. Terus kemudian kalau ada apa-apa juga jangan japri. Jadi kita biasakan lewat grup gitu. Oke, mungkin dari saya itu. Ini mau ditutup Bu Anita? Oh, sebentar. Di WA sebentar. Iya. Ya, piro berarti aku 217 piro 218 ngene, Mbak. Itu 17 500 piro ngono. Heeh. Disi kuwi heeh si Sandra. Aku ki ya ra anu teman. Bapak Ibu untuk ini ya, untuk apa namanya pajaknya itu kalau yang untuk apa namanya jasa mengolah PMT itu karena nanti hariannya tidak banyak ya, tidak sampai dengan 450.000 itu tidak dikenakan PPh 21. Kemudian untuk belanja bahan mentahnya itu tidak dikenakan PPN. Untuk PPh 22-nya nanti kita akan sampaikan kembali apa namanya setelah kita akan diskusi dengan anu ya AR-nya Dinkes karena ini belum 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 kita apa namanya belum tersambung dengan AR-nya Dinkes masih slow respon juga. Kemungkinan juga untuk pemungutannya kan agak susah ya Bapak Ibu ya karena katanya tadi mau belanja dengan pasar maupun tukang sayur tadi seperti itu. Jadi yang untuk pajaknya itu yang PPN udah pasti tidak. Terus kemudian untuk PPh 21-nya juga karena hariannya juga tidak banyak, ke kadernya itu juga tidak kena ya Bapak Ibu. Nanti tinggal PPh 22-nya nanti kita akan beri kabar lanjutan ya lewat grup juga seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Mbak Nana, Nggih, pripun? suaranya bergema ya? Mbak Ya, Nana, kedengaran. gini, mungkin di sini ada hadir juga, mohon izin mungkin hadir juga dari Mbak
Reta juga yang kemarin mungkin teman-teman juga yang waktu studi banding ke Karanganyar nih terkait dengan pengelolaan pajak itu untuk dana Bankeu khususnya untuk dana bantuan itu dia tidak dikenakan pajak. Nah, Oke. ini yang kemarin mungkin masih agak beda dengan kita ya. Untuk dasarnya seperti apa nanti monggo untuk tim keuangan karena kemarin dari sana dan sudah dikonsulkan ke provinsi juga itu tidak kena pajak. Ya. Nah, itu untuk dasarnya seperti apa? Monggo mungkin Mbak Nana bisa yang lebih paham atau suan. Oke. Oke. Kita juga kemarin ya dengar juga itu ya pajak itu cuman karena di Juknis itu dia ada menyampaikan menuliskan ada PPh pasal 4, dia menuliskan ada PPh. Ini di Juknis itu ada pajak penghasilan pasal 23, kewajiban perpajakannya itu ditulis. Itu ada poin G itu ada di dalam juknis itu ada. Nah, makanya ini yang membuat kita agak bingung sebetulnya. Nah, kalau dari pembedahannya kita kan kemungkinan itu kan kenanya itu kan PPN, PPh 22, PPh 21. Tapi karena itu tadi seperti yang kita jelaskan ya, kalau PPh 21 kemungkinan itu tidak kena ya karena dasarnya tidak lebih dari upah per harinya tidak lebih dari 450.000. Kemudian untuk PPN-nya karena itu belanja bahan mentah itu biasanya dia memang tidak kena PPN. Nah, kita tinggal kaji yang PPh 22-nya seperti itu. Nanti kita akan apa namanya? Kita akan kasih info berikutnya di grup Mawon. Ada lagi? Oke, berarti ini nanti eh, format-format surat apa ya? Format surat kontrak, kemudian format surat pernyataan, kemudian format RAB, kita akan share di grup bendara nggih, bendara swaklola. Jadi kalau ada apa namanya info-info pertanyaan semua di grup Mawon jangan japri. Mbak Reta mungkin ada tambahan, Mbak? Mbak Reta. Ya, Ada kalau tambahan dari nggak, Mbak? saya sepertinya sudah cukup. Nanti habis ini saya share apa namanya alokasi sasaran dan juga alokasi eh, sasaran sama dananya. Kemudian Hmm. nanti contoh format kontraknya juga nanti akan saya share nanti. Tapi nanti mungkin di petugas gizi ya. Sama nanti saya kirimkan ke Mbak Nana aja kalau mau di-share Oh ke iya, oke. grup bendahara. Oke, oke. Oke, Bu. Oke, kalau memang seperti itu, nanti kita share di grup bendara ya, termasuk ini ya, juknisnya juga kita akan share. Oke, kalau tidak ada, sebelum kita tutup, ini kita foto bersama ya, Bapak Ibu. Jadi tolong semua kameranya dinyalakan, dihidupkan, biar kelihatan wajahnya. Nanti biar di screenshot sama Mas Jalu. Ya, Mas Jalu? Foto hari ini loh, Bapak Ibu. Ini live, live, live.
Jangan foto, jangan foto yang anu. Puskesmas Ngawen, belum kelihatan ini wajahnya. Bayat, Jogonalan berapa ini juga belum. Mas Jalu tolong dikasih aba-aba. Baik Bapak Ibu, peserta Zoom pada pagi hari ini. eh, Kami mohon yang belum on kamera untuk di-on-kan terlebih dahulu, karena kita akan ambil screenshotnya pertemuan kita pada pagi hari ini. Baik, saya kira sudah semua. Saya ambil satu persatu, ada 3 slide di sini. Enggak perlu apa-apa nggak ini Mbak Nana? Iya, aba-aba 1, 2, 3. Baik. 1, 2, 3. Bentar, sambil saya save gambarnya. Lagi, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Mas Jalu, sudah atau belum? Sekali lagi Mbak. 1, 2, 3. Sudah. Baik, saya kira sudah Bapak Ibu. Setelah kita dengarkan tadi dari Mbak Nana mengenai kelengkapan SPJ PMT yang bersumber dana dari bantuan keuangan provinsi, ya, dari segi penatausahaan sampai dengan pelaporan, itu mungkin bagi Bapak Ibu bendahara swaklola yang saya kira baru dibentuk tahun ini, yang berisi nama-nama baru ya, sehingga mungkin masih agak ragu dan tentang kebenaran maupun kelengkapan SPJ-nya, sehingga perlu kita sosialisasikan tentang hal ini agar nantinya sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah dikeluarkan dari pemerintah. Ya, mudah-mudahan pengelolaan dana PMT lokal ini dapat kita lakukan atau realisasikan dengan lancar untuk tahun ini, ya, baik dari pengelolaan dananya maupun dari pelaporannya juga. Jadi saya kira cukup sekian dari kami, dan dari kami apabila ada kesalahan, maka kami mohon maaf, dan atas perhatian Bapak Ibu semuanya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Ibu kami persilakan untuk live.